Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asya. Saya dosen jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya sebagai peserta pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh LP3M Untirta tahun 2020. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan ringkasan video terkait dengan teori dan motivasi belajar yang sudah disampaikan oleh Dr. Syahabudin Said. Teori belajar merupakan teori yang bersifat pragmatik dan eklektik. Eklektik artinya adalah kita dapat memilih dari teori-teori yang ada mana yang terbaik dari berbagai sumber tentunya. Teori belajar atau sering kita kenal dengan yang namanya mazhab atau aliran teori belajar, ini ada 5. Yang pertama ada mazhab behavioristik atau tingkah laku, kemudian ada mazhab kognitif atau kecerdasan, kemudian ada mazhab humanistik, kemudian ada mazhab konstruktivistik, kemudian yang terakhir ada mazhab sibernetik. Baik, kita ulas satu persatu dari mazhab tersebut. Yang pertama untuk mazhab behavioristik atau aliran tingkah laku. Aliran ini mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut bisa dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Kemudian yang kedua, untuk aliran kognitif, ini aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Setiap orang yang ada itu sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya sendiri dan tertata dalam bentuk struktur kognitif. Kemudian yang ketiga ada aliran humanistik, ini mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Aliran yang keempat yaitu sibernetik adalah aliran yang mendeskripsikan belajar sebagai pengolahan informasi. Jadi sistem informasi ini menentukan terjadinya proses belajar. Sedangkan yang terakhir ada konstruktivistik, adalah aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif bisa mengkonstruksi sendiri, membangun pengetahuannya sendiri, gagasan maupun konsep berdasar atas pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, dari kelima aliran ini masing-masing memaknai belajar itu dengan pemaknaan yang berbeda. Pemaknaan untuk aliran behavioristik atau tingkah laku yaitu belajar dianggap sebagai perubahan tingkah laku. Jadi seseorang dianggap sudah belajar kalau dia sudah merubah tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, untuk aliran kognitif memaknai proses belajar sebagai proses berpikir di balik tingkah laku. Jadi kalau tadi aliran behavioristik menekankan belajar itu terhadap perubahan tingkah laku, nah untuk kognitif ini adalah proses berpikirnya di balik perubahan tingkah laku yang ada. Perubahan dalam struktur mental seseorang atau perubahan persepsi atau perubahan pemahaman. Nah, sedangkan untuk aliran humanistik itu adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Jadi proses belajar terjadi kalau sudah ada usaha untuk memanusiakan manusia. Nah, untuk yang sibernetik ini memaknai belajar sebagai pengolahan informasi. Jadi proses belajar ditekankan kepada adanya proses pengolahan informasi. Kemudian yang terakhir ada konstruktivistik. Ini karena dari definisinya sendiri memaknai bahwa konstruktivistik itu suatu pembelajar harus bisa mengkonstruksi sendiri, membangun sendiri gagasan, ide atau konsep yang dia miliki sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki di awal. Kemudian yang berikutnya adalah dari masing-masing aliran ini tentu tidak semuanya memiliki kelebihan ya. Ada beberapa kekurangan. Yang pertama, kekurangan untuk teori behavioristik adalah dia tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Tidak semua hasil belajar dapat diukur dan diamati. Kemudian juga untuk yang kognitif, dia memiliki kekurangan lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, karena lebih mendeskripsikan bahwa proses belajar ini ada proses berpikirnya, jadi dianggap lebih dekat ke psikologi. Kemudian akan sulit dipraktekkan karena tidak memungkinkan memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap mahasiswa. Kemudian untuk yang ketiga ada humanistik. Ini sulit digunakan dalam konteks yang lebih praktis, bahkan lebih dekat dengan filsafat. Kemudian yang berikutnya adalah sibernetik. Ini lebih menekankan kepada sistem informasi, tetapi kurang memperhatikan bagaimana proses belajar mengajar itu berlangsung. Jadi dianggap sulit untuk dipraktekkan. Kemudian yang terakhir ada konstruktivistik. Ini peran dosen kurang
motivasi yang bisa menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi sendiri artinya adalah kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi atau entusiasme yang dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik bersumber dalam diri individu tersebut yang disebut dengan motivasi intrinsik maupun dari luar individu tersebut yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan kualitas perilakunya. Jadi motivasi apa yang dia miliki itu akan memperkuat perilaku yang dia tampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses motivasi ini sebenarnya diarahkan untuk mencapai satu tujuan. Nah, tujuan yang ingin direalisasikan dipandang sebagai kekuatan yang dapat menarik individu. Ada beberapa teori motivasi dan hasil penelitian berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasil. Teori kepuasan. Berikutnya adalah fungsi dari motivasi dalam belajar. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal apabila kita memiliki motivasi. Jadi motivasi ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan adanya tercapainya satu tujuan. Kalau kita memiliki motivasi yang tinggi, tentu tujuan dari pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Fungsi motivasi adalah yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi kita bisa melakukan sesuatu karena memiliki motivasi. Kemudian yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita akan mengarah ke satu tujuan itu karena adanya motivasi. Kemudian juga yang berikutnya adalah menyeleksi perbuatan. Kita bisa memilih perbuatan mana yang akan kita lakukan karena kita memiliki motif atau motivasi. Kemudian yang berikutnya adalah pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, bentuk motivasi ini tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini terhadap mahasiswa, motivasi untuk menumbuhkan belajar, keinginan untuk belajar mahasiswa itu banyak caranya. Di antaranya yang pertama adalah dengan memberikan angka sebagai reward mungkin ya kepada mahasiswa yang memang memiliki prestasi akademik yang baik. Kita sebagai dosen bisa memberikan nilai atau angka sebagai penghargaan terhadap pencapaian yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, angka tersebut harus diberikan secara objektif, mencerminkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara memberikan reward dan hadiah. Mungkin hadiah ini bisa menjadikan motivasi bagi mahasiswa ketika akan melakukan sesuatu. Dengan penguatan dalam bentuk hadiah ini, mahasiswa akan lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya kompetisi. Jadi di dalam satu lingkungan itu juga kita bisa membuat satu jenis kompetisi, mungkin dengan menggunakan games seperti itu ya, sehingga mahasiswa bisa terangsang untuk saling berkompetisi antara satu dengan yang lainnya, tentu dalam hal yang baik ya. Dalam hal ini kita bisa menguatkan belajar mahasiswa ini dengan misalnya pemberian ranking di kelas gitu ya, atau misalnya games yang diberikan nilai juara 1 sampai 5 misalnya, atau 10 besar dan lain sebagainya, atau diadakan lomba-lomba mungkin ya, sehingga memacu mahasiswa bisa termotivasi untuk belajar. Kemudian yang berikutnya ada ego employment, adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa untuk merangsang pentingnya tugas di kampus dan menerima suatu tantangan, sehingga mahasiswa bisa berusaha keras untuk mengerjakan tugas tersebut dengan harga dirinya sebagai jaminan. Artinya mahasiswa sadar bahwa penting sekali mengerjakan tugas tersebut karena itu sebagai jaminan atas harga diri mahasiswa. Kemudian yang berikutnya mungkin kita anggap sepele, biasanya memberikan pujian ya, diapresiasi. Memberi pujian ini juga bisa menjadi bentuk motivasi yang kita bisa berikan kepada mahasiswa sehingga dia bisa termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Jadi sekecil apapun pencapaian dari mahasiswa, kita harus upayakan untuk memberikan apresiasi ya, misalnya dengan memberikan pujian. Nah, teori motivasi ini juga ada banyak, seperti halnya teori dari pembelajaran ya, atau teori belajar, teori motivasi dan penguat. Kemudian ada pemberian hadiah, penguatan, ada cognitive dissonance, kemudian ada teori atribusi, ada self worth, ada expectancy theory and motivation, ada teori humanistik untuk motivasi, kemudian ada motivasi
motivasi ini ada yang sering disebut sebagai ARCH model. ARCH itu terdiri dari attention atau perhatian, kemudian relevance atau relevansi, kesesuaian, kemudian ada confidence atau kepercayaan diri, kemudian ada satisfaction atau kepuasan. Dari masing-masing teori atau dari masing-masing model ini tadi, kita bisa menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. Attention ini bisa ditimbulkan oleh elemen yang baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Kita bisa memberikan penekanan attention sehingga mahasiswa tertarik untuk memperhatikan materi yang kita berikan. Kita bisa dengan cara memberikan sesuatu yang baru mungkin, atau yang aneh, atau kontradiktif, atau sesuatu yang kompleks sehingga menarik untuk disimak gitu ya. Kemudian relevansi. Relevansi ini berarti artinya materi yang kita sajikan itu harus relevan, sesuai dengan pokok bahasan, sesuai dengan bidang ilmu, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Itu namanya relevansi. Kemudian confidence. Kita harus bisa berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan diri dari mahasiswa. Misalnya berusaha untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan, mencoba untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk tampil misalnya di depan kelas, mengemukakan pendapat, bertanya dan lain sebagainya, sehingga mahasiswa bisa terbentuk konfidensialnya atau kepercayaan dirinya bisa terbentuk. Kemudian yang berikutnya adalah satisfaction, kepuasan. Jadi memberikan satu kepuasan kepada mahasiswa dari materi yang kita sampaikan, mahasiswa merasa puas atau terjawab. Biasanya bisa menggunakan pujian secara verbal atau umpan balik informatif, kemudian memberikan kesempatan mahasiswa untuk mempraktekkan pengetahuannya. Jadi tidak hanya teori-teori saja kita berikan, tetapi berikan kesempatan mahasiswa untuk bisa mempraktekkan pengetahuan yang sudah dia pelajari. Kemudian juga kita bisa lakukan dengan meminta mahasiswa untuk tutor sebaya, mungkin memberikan bantuan kepada teman-teman yang memang belum bisa atau belum menguasai pengetahuan tertentu atau keterampilan tertentu. Kemudian pendekatan lain dalam membangun motivasi itu ada expertise atau keahlian, empati, kita harus berusaha menumbuhkan empati, entusiasme atau antusiasme, clarity, kejelasan harus jelas, kemudian ada cultural responsiveness atau budaya bertanggung jawab. Nah, kemudian yang namanya motivasi ini ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Di antara motivasi internal yang ada dalam diri seseorang itu diantaranya adalah kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Sedangkan motivasi eksternal, belajar berasal dari luar, adalah diantaranya kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Nah, motivasi ini kita bisa sesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi teori belajar dan motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.